dari Osaka Internasional itu kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, selain itu, kota Kyoto juga memiliki banyak sekali peninggalan bersejarah dari UNESCO yang tercatat di UNESCO, dan juga banyak temple dan shrines. Dan kota Kyoto ini juga merupakan kota yang sangat bagus integrasinya antara budaya Jepang dan teknologi yang tinggi, di mana untuk di dalam kota ini festival-festival seperti festival tradisional, festival kembang api pada saat musim panas, dan musim-musim lainnya masih sering dilaksanakan di kota Kyoto ini. Nah, selain itu, kota Kyoto ini dikenal dengan kota yang inovatif. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar nih Super Mario Bros. Atau yang Pikachu, icon karakter yang terkenal di Pokemon. Nah, mereka ini diciptakan atau diproduksi oleh perusahaan yang bernama Nintendo. Nah, perusahaan internasional ini mempunyai headquarter-nya di kota Kyoto. Selain perusahaan Nintendo, ada lagi banyak global leading companies lainnya yang memiliki headquarter di kota Kyoto. Salah satunya Kyocera, atau perusahaan Murata dan yang lain-lain. Nah, selain itu, kota Kyoto ini dikenal adalah kota pelajar yang sangat aman dan juga kota pelajar di Jepang. Nah, 10% dari populasi di kota Kyoto merupakan mahasiswa, dan juga salah satu dari kota pelajar terbaik di dunia. Ini kota Kyoto. Jadi teman-teman dari SMA Negeri 8 Jakarta nggak perlu khawatir jika memilih kota Kyoto sebagai tujuan untuk lanjut studi di Jepang. Jadi untuk lingkungannya juga sangat aman, ramah dengan mahasiswa internasional, dan juga sangat support sekali, dan banyak pemandangan yang indah-indah. Intinya kalian itu nggak akan merasakan homesick, atau kalian bisa menikmati pemandangan di sana sambil menikmati belajar di universitas terbaik di Jepang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pengenalan tentang Kyoto University. Jadi salah satu universitas terbaik di dunia dan nomor satu di Jepang pada tahun 2019, dan tahun ini Kyoto University menduduki peringkat kedua. Jadi antara Tokyo dan Kyoto University antara ranking 1 dan antara ranking 2, seperti itu. Di Jepangnya sendiri, untuk Universitas Negeri Kyoto ini terkenal sebagai universitasnya atau universitas terbaik bagi orang-orang yang pintar. Jadi nggak heran kalau untuk masuk ke Kyoto University ini sangat kompetitif bagi orang Jepangnya sendiri. Nah, semenjak Kyoto University membuka program internasional di mana memudahkan mahasiswa dari luar Jepang untuk masuk ke Kyoto University, kami benar-benar sangat yakin bahwa teman-teman dari SMA Negeri 8 Jakarta untuk Kyoto University adalah tempat yang paling baik untuk kalian, yang paling the best lah untuk kuliah di sini, karena kalian ini terkenal pintar untuk IPA-nya, IPS-nya, dan untuk prestasi non-akademiknya. Jadi untuk Kyoto University ini benar-benar sangat rekomendasi sekali untuk kalian. Dan juga untuk rankingnya di dunia ini juga sangat bagus untuk Universitas Negeri Kyoto. Nah, untuk Universitas Negeri Kyoto ini berdiri tahun 1897, lalu terkenal sebagai universitas yang bersejarah di Jepang, dan juga kami memiliki fokus ke research oriented dan 11 Nobel Prize laureate. Nah, untuk di Asia sendiri, Universitas Negeri Kyoto ini memiliki profesor yang sudah meraih Nobel Prize laureate itu tertinggi di Asia. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat dari slide ini, dari tahun 1949 kami memiliki banyak Nobel penghargaan tingkat internasional di bidang kimia, fisika, medicine, dan bidang lainnya. Nah, yang paling terbaru ini tahun ini ada profesor di bidang musik, jadi juga mendapatkan Nobel Prize laureate, dan di bidang sains ada di tahun 2019 yaitu Profesor Akira Yoshino mendapatkan Nobel Prize laureate di bidang kimia. Jadi beliau ini lulusan dari Faculty of Engineering dan menyelesaikan master degree-nya di Kyoto University. Beliau mengembangkan lithium ion batteries, di mana untuk itu sering sekali banyak dipakai di berbagai device atau di berbagai alat, seperti misalkan HP ini. Di sini ada lithium ion batteries. Jadi sangat terkenal untuk Profesor Akira Yoshino dengan penghargaannya di bidang kimia. Nah, selain itu, profesor-profesor di Universitas Negeri Kyoto juga meraih penghargaan di bidang matematika. Jadi teman-teman yang mau belajar di Fakultas Matematika, wah ini benar-benar cocok banget nih, karena ada 4 profesor yang meraih ini disebutannya seperti
Nobel Prize laureate tapi di bidang matematika ya. Ada Fields Medal, Gauss Medal, dan Schiller Medal. Nah, jadi teman-teman dari SMA Negeri 8 Jakarta, jika kalian datang ke Kyoto University dan belajar di sini, kalian mempunyai kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan profesor-profesor yang sudah meraih Nobel Prize laureate. Jadi kemungkinannya sangat besar sekali untuk menghadiri kelas mereka, atau kalian berpapasan waktu jalan di sekitar lingkungan kampus. Menarik kan ya pendengarannya? Nah, selain itu, untuk jumlah mahasiswa yang dimiliki oleh Universitas Negeri Kyoto, ini kurang lebih ada 22.000 mahasiswa, terdiri dari S1 dan S2, dan di dalamnya itu ada sekitar 2.700 mahasiswa internasional yang berasal dari 117 negara. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami yang berasal dari berbagai negara tersebut belajar bersama di Universitas Negeri Kyoto, dengan kami juga memiliki sekitar lebih dari 7.000 faculty and staff member, di mana teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa Universitas Negeri Kyoto akan mendapatkan support yang mudah dan cepat dari fakulti staff member kami, dengan rasio perbandingannya dengan jumlah mahasiswa kami 6,5:1. Nah, profesor-profesor yang kami punya mendedikasikannya dirinya ke pendidikan dan ke research education, di mana ini akan meng-encourage siswa untuk memperdalam ilmu yang mereka pilih melalui self learning experience dan juga academic freedom atau seperti itu. Nah, selanjutnya ini akan masuk ke penjelasan tentang Kyoto IUP atau International Undergraduate Program. Nah, ini yang akan kalian bisa pilih nantinya. Untuk kelas 10 dan kelas 11 kalian bisa mempersiapkan dari sekarang, dan untuk kelas 12 bisa mencoba di bulan ini untuk aplikasi online-nya, di mana program ini sangat menarik, yaitu program S1-nya sekitar 4,5 tahun, dan pada waktu teman-teman mendaftar tidak perlu kemampuan bahasa Jepang ketika mendaftar ya. Dan pada saat mendaftar juga teman-teman bisa memilih berbagai fakultas yang ditawarkan oleh Kyoto IUP, dan juga saat mendaftar itu semuanya prosedurnya atau aplikasi prosedurnya dilakukan secara online, termasuk untuk submission dokumen. Nah, dan untuk program ini juga menyediakan program beasiswa prestasi dan support another financial support lainnya. Untuk programnya sendiri, yang pertama, nanti teman-teman akan mengikuti preparatory course selama 6 bulan, lalu akan masuk ke 4 tahun program S1. Nah, di 2 tahun pertama program S1, teman-teman akan masuk ke liberal arts curriculum, di mana kelasnya dibawakan dalam bahasa Inggris. Nah, nanti tahun ketiga dan tahun keempat, kelasnya akan dibawakan ke dalam bahasa Jepang. Nah, kalian nggak perlu khawatir, ini akan jelaskan juga secara lebih spesifik program-programnya. Dan di sini, di program Kyoto IUP ini, mahasiswa akan belajar bersama dengan mahasiswa Jepang lainnya di dalam program S1. Nah, sebenarnya sebelum teman-teman berangkat ke Jepang untuk belajar di preparatory course, teman-teman akan mendapatkan pembekalan bahasa Jepang dari Universitas Negeri Kyoto melalui Geologic Education Indonesia sekitar 1-2 bulan. Nah, kemudian teman-teman berangkat ke Jepang sekitar bulan Oktober, lalu melalui program preparatory course ini, teman-teman akan dapat lagi lanjutan intensif Japanese class dari Universitas Negeri Kyoto, sambil mempelajari pre-foundation class di subjek sosial atau science atau natural sciences. Nah, setelah 6 bulan mengikuti preparatory course, teman-teman akan mengikuti qualifying test, yaitu untuk masuk ke program S1, yaitu 4 tahun. Nah, di 2 tahun pertama, teman-teman bisa mengambil kelas yang memakai bahasa pengantar bahasa Inggris, jadi ada 300 kelas ditawarkan dalam bahasa Inggris ya. Teman-teman juga sambil tetap mengikuti kelas lanjutan bahasa Jepang. Jadi di sini kalian kuliah yang berbahasa pengantar dan bahasa Inggris sambil mengambil kelas bahasa Jepang seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk kalian lebih mantap di tahun ketiga dan tahun keempat bisa mengikuti kuliah dalam bahasa Jepang. Kenapa sih kok kalian harus tetap belajar bahasa Jepang sambil kuliah di 2,5 tahun pertama itu pakai bahasa Inggris? Jadi disinilah teman-teman akan merasakan manfaat yang luar biasa dari Kyoto IUP. Jadi teman-teman, jika sudah selesai kuliah dari program Kyoto IUP ini, kan teman-teman pasti punya gambaran nih masa depannya, misalkan mau langsung bekerja di Jepang di perusahaan
internasional yang lingkungannya berbahasa Jepang, atau teman-teman mau balik ke Indonesia lalu bekerja di perusahaan Jepang. Nah, teman-teman nggak perlu lagi ya ambil yang namanya sekolah bahasa untuk belajar bahasa Jepang. Kenapa? Karena sewaktu kalian kuliah di Kyoto University, setiap harinya kalian sudah menggunakan dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Inggris, seperti itu. Jadi kalian mendapatkan pendidikan di universitas terbaik dan juga mendapatkan dua bahasa itu. Jadi kalian itu nggak wasting time lagi untuk belajar bahasa ketika selesai kuliah. Dan juga untuk Universitas Negeri Kyoto sendiri, karena sudah terkenal, yaitu universitas top di Jepang dan di dunia, jadi teman-teman juga tidak akan kesulitan mencari pekerjaan. Bahkan perusahaan-perusahaan top atau perusahaan internasional yang akan mencari teman-teman, seperti itu ya. Nah, untuk fakultas ini juga cukup penting ya buat informasi, karena harus sesuai juga dengan minatnya teman-teman. Jadi untuk Kyoto IUP sendiri menyediakan 7 fakultas yang ditawarkan. Yang berwarna pink ini yaitu fakultas yang berhubungan dengan sosial, sedangkan yang berwarna hijau ini lebih ke science. Nah, untuk teman-teman nanti bisa memilih departemen dari berbagai pilihan. Misalnya departemen yang dimiliki oleh Faculty of Integrated Human Study ini ada Social Sciences and Humanities, lalu Natural Sciences. Untuk Faculty of Education juga ada Faculty of Law dan Faculty of Economics. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu apa saja yang dipelajari dalam fakultas-fakultas ini, bisa mendownload faculty guide di websitenya Kyoto IUP. Nanti ini akan berikan website linknya. Misalnya Faculty of Economics nih, kita belajar makroekonomi, mikroekonomi, atau accounting dan sebagainya. Nah, lalu teman-teman yang mau belajar di fakultas yang berhubungan dengan sains, bisa ambil departemen Mathematical Sciences, Physics and Astrophysics, Earth and Planetary Sciences, Chemistry, atau Biological Sciences. Dan jika kalian tertarik di Faculty of Engineering, bisa memilih antara Global Engineering, Architecture, Engineering Science, Electrical and Electronic Engineering, Computer Science, atau Industrial Chemistry. Nah, Kak Hafiz sendiri yang sekarang sedang kuliah di Universitas Negeri Kyoto, beliau mengambil Industrial Chemistry. Lalu ada lagi jika teman-teman mau kuliah di bidang Faculty of Agriculture, bisa memilih salah satu departemen di Bioresource Science, Applied Life Science, Agricultural and Environmental Engineering, Food and Environmental Economics, atau Forest and Biomaterial Science. Nah, untuk program Kyoto IUP atau International Undergraduate Program, kami tidak menyediakan untuk pendaftaran di Faculty of Letters, Medicine, or Pharmaceutical Sciences, dikarenakan untuk ketiga fakultas ini mereka masih memakai bahasa pengantarnya bahasa Jepang, jadi tidak bisa kami buka untuk program internasional. Nah, sekarang Dini lanjut ya untuk informasi mengenai original fee, atau seandainya program ini tidak ada beasiswanya, berapa sih original biaya untuk kuliah di sini? Nah, untuk rata-rata sih kalau di Universitas Negeri di Jepang itu annual tuition-nya 70 juta rupiah, dan ada admission-nya sekitar 282.000 yen, dan ada juga application-nya sendiri bermacam-macam tergantung universitasnya. Nah, untuk teman-teman yang daftar di program Kyoto University IUP ini, karena ini program beasiswa, jadi jika kalian diterima menjadi mahasiswa internasional, secara otomatis kalian akan mendapatkan beasiswa. Nah, besaran beasiswanya tersebut tergantung dari hasil seleksi dokumen dan online wawancara kalian dengan profesor penguji nanti. Tetapi berdasarkan dari pengalaman kami, semua siswa SMA yang meraih dan menjadi mahasiswa internasional di Kyoto IUP, mereka itu mendapatkan 100% full
flying test ini teman-teman dia sekitar 17.000 yen atau sekitar rupiah gitu. Nah, teman-teman juga karena sudah mendapatkan beasiswa 100%, teman-teman nggak perlu bayar yang ini sekitar 35 juta rupiah atau 70 juta rupiah, nggak perlu bayar. Nah, ini beasiswanya berlaku selama 4 tahun setengah. Nah, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan living allowance atau tunjangan biaya uang saku. Universitas akan memberikannya kepada kalian. Ini up to 120.000 yen, sekitar 15-16 juta rupiah per bulannya selama 4,5 tahun. Jadi untuk biaya kisaran pengeluaran tiap bulannya sendiri di Kyoto itu sekitar 8-9 juta. Bahkan teman-teman masih bisa ada untuk menabung lumayan banyak banget kan ya beasiswanya. Nah, selain itu Kyoto University juga memfasilitasi untuk mahasiswa internasional dormitory kampus yang bisa dipakai di satu tahun pertama. Biayanya sekitar 33.000 sampai 38.000 yen per bulannya. Jadi teman-teman bisa pakai dari uang saku yang diberikan oleh universitas ke kalian. Lalu ada lagi several kind support seperti International Student Tutor System, atau juga kalau teman-teman ingin bertanya mengenai daily support itu bisa ke Campus Advising Service, atau kalau mau memperdalam pengalaman tentang budaya Jepang dan yang lain-lain bisa ke Student Loan Kizuna, atau untuk Universitas di Kyoto sendiri memiliki klub mahasiswa yang bervariasi. Jadi banyak sekali peluang untuk belajar dan perdalam budaya Jepang dan mendapatkan teman-teman baru dari berbagai negara. Benar-benar kedengarannya seru banget kalau kalian sudah menjadi mahasiswa internasional di Universitas Negeri Kyoto. Nah, sekarang ini akan memberikan informasi mengenai application schedule-nya. Untuk ini sekarang adalah Oktober 2021 enrollment informasinya. Jadi tahun ini kita hanya buka satu kali intake, yaitu November tanggal 2 sampai Desember tanggal 7. Ini adalah untuk submission dokumen secara online. Nah, nanti Februari tanggal 12 teman-teman akan mendapatkan pengumuman siapa saja yang siap, pengumuman apakah teman-teman lulus seleksi dokumen. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan informasi tersebut, baru kirim hard copy atau dokumen yang diminta oleh Kyoto University. Nah, teman-teman yang terpilih lalu akan diundang mengikuti online wawancara ini sekitar tanggal 1 sampai tanggal 12 Maret. Jadi teman-teman yang tinggal di Jakarta bisa datang ke daerah Jakarta Selatan itu nanti di rumah penelitian Kyoto University untuk melakukan online interview. Nah, kami akan memberikan informasi mengenai admission offer di tanggal 9 April. Lalu di sini teman-teman diberi kesempatan untuk menginformasikan untuk menerima atau tidak menerima beasiswa tersebut. Jadi karena ini jumlahnya juga yang diterima adalah 20 mahasiswa dari berbagai negara, jadi teman-teman ambil aja kesempatannya tersebut. Sayang banget kalau tidak diambil. Lalu nanti Oktober tanggal 1 2021 kalian berangkat ke Jepang untuk mengikuti preparatori course. Seperti ini ya untuk alur perjalanan application schedule-nya. Nah, untuk teman-teman kelas 12, tenang aja, masih ada waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Meskipun kita punya deadline sampai tanggal 7 Desember ya, karena ini cukup gampang untuk mengumpulkannya karena ada keringanan dikarenakan pandemi COVID-19 ini ada yang boleh untuk tidak disubmit seperti standardized test. Jadi ini akan jelaskan dulu ya dari awal. Yang pertama kita confirm dulu check eligibility requirement, yaitu non-Japanese citizen bisa mendaftar untuk program Kyoto IUP. Kemudian membayar application fee sebesar 9.800 yen, lalu mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti nilai rapor, yaitu dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, di translate-nya teman-teman bisa pilih kalau kalian pakai penerjemah pesumpah, jangan lupa minta stamp notaris atau stamp penerjemah pesumpahnya ya. Atau kalian bisa
ke guru tersebut supaya guru tersebut mau menolong kalian mensubmit scanan evaluation form tersebut. Nah, di sini tugasnya teman-teman adalah meminta alamat email guru tersebut, lalu mensubmitnya di sistem pendaftaran online dan make sure bahwa guru tersebut sudah mensubmit melalui link yang ditautkan oleh Kyoto University dalam emailnya. Nah, kemudian teman-teman bisa mengumpulkan skor kemampuan bahasa Inggris, bisa pilih antara TOEFL IELTS, usahakan skornya di atas 90, IELTS akademik di atas 6,5 average untuk overall band, atau bisa pakai Credit English Scale. Nah, di sini untuk standarisasi ujian internasional, Universitas Negeri Kyoto memahami sekali dengan kondisi pandemi ini. Jadi teman-teman yang nggak kekejar nih untuk SAT atau karena memang banyak yang di cancel dari pusatnya, dari College Boardnya sendiri ya, ujian yang di Jakarta, teman-teman nggak apa-apa nggak sakit SAT atau ACT. Nah, jadi teman-teman ini tetap memberikan alasan atau menulis alasannya kenapa kalian nggak bisa submit SAT dan ACT di kolom remarks di halaman dokumen upload standardized test result ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, di sini masih bisa mendaftar. Nanti teman-teman juga siapkan esai ya, ini disebutnya ini bisa pakai format template-nya form D, bisa di-download juga di website linknya. Jadi dikarenakan ada keringanan di standardized test result bagi teman-teman kelas 12 yang mungkin baru tahu informasi tentang Kyoto IUP, kalian masih bisa kejar untuk translate school transcript, membuat surat ekspektasi kelulusan, membuat form B atau evaluation form, dan juga ikut untuk ujian TOEFL IBT atau IELTS, dan juga membuat esainya. Nah, semua untuk template atau formatnya bisa di-download di website ini, www.iup.kyoto.u.ac.jp. Teman-teman sebelum mendaftar misalkan pahami dulu ya untuk guideline-nya. Kalau ini sih biasanya di-print out seperti ini supaya bisa mempelajari dengan detail dan juga supaya nggak ada yang kelewat. Nah, setelah itu di website ini pun akan ada link untuk mensubmit dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi di bawahnya itu ada link untuk mendownload user manual for the Kyoto IUP online application system. Ini juga sama, ini pahami dulu. Kalau ini sih biasanya ini print seperti ini, karena bagaimana cara mengisi sistem online aplikasi itu dengan jelas dan dengan mudah. Kalian sudah disiapkan oleh formatnya oleh Kyoto IUP untuk guideline-nya seperti ini. Tetapi jika teman-teman ingin bertanya secara langsung mengenai asistensi atau dokumen yang diperlukan, bagaimana cara mendaftar, atau misalkan teman-teman kesulitan untuk mengisi kolom di sistem aplikasi online, bisa silakan WhatsApp ini secara langsung. Ini nomor HP Dini personal dan ini nomor kantor. Jadi anytime, kapan aja Dini siap membantu teman-teman dari SMA Negeri 8 Jakarta untuk menjadi mahasiswa internasional di Kyoto University. Seperti itu untuk presentasi kali ini. Nah, selanjutnya ini akan ada video sih, sebenarnya videonya dari Kak Hafiz lagi, tetapi ini videonya lebih lengkap mengenai kehidupan Kak Hafiz di Kyoto University. Ini coba share dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salam kenal. Nama saya Muhammad Hafiz Asyafa. Saat ini tahun kedua mahasiswa Kyoto University dalam fakultas, kalau bahasa Inggrisnya Faculty of Industrial Chemistry, atau bahasa Jepangnya Kogyokan. Seperti sudah dijelaskan, saya juga sudah belajar bahasa Jepang sama programnya. Jadi sekarang bahasa Jepangnya insya Allah sudah cukup. Karena dalam program ini kan kita akan belajar bersama orang Jepang. Contohnya di sini, opening ceremony. Jadi di opening ceremony ini sebelum tahun pelajaran dimulai, semua orang nanti berkumpul mendengarkan speech seperti opening ceremony. Nah, kita walaupun mahasiswa internasional, kita juga akan tetap mengikuti event ini dan ikut berinteraksi bersama semua orang. Makanya bahasa Jepangnya diberikan pas foundation itu yang 6 bulan pertama diberikan bahasa Jepang. Jadi kita bisa
Jepang, dan apalagi ketika nanti sudah tahun ketiga keempat kita akan menggunakan bahasa Jepang. Nah, contoh dan itu tetapi memang itu tahun keempat. Tapi pas awal-awal kita masih bisa mengambil kelas bahasa Inggris tadi dijelaskan di kelas-kelas Institute of Liberal Arts. Contohnya yang saya sangat berkesan adalah Kiso Kagakuji Ken Korasu atau Chemistry Experiment Class. Ini adalah salah satu kelas yang menjelaskan spiritnya research orientednya Kyoto University. Karena di sini kita benar-benar belajar research. Tapi bukan berarti boring, kelasnya malah menyenangkan karena kita bisa merasakan eksperimen beneran. Waktu itu saya ingat ada, ini yang saya contohkan adalah dalam percobaan nanti untuk mengetes apakah ada atau enggak, nanti harus pakai lampu UV sehingga bisa kelihatan ada glownya di contohnya yang seperti saya tunjukkan tadi fotonya, atau di beberapa eksperimen lain kita membuat jenis kristal, nanti kita tulis di laporannya. Nah, tapi jangan takut kalau bingung, karena kelas ini bisa diambil bahasa Inggris di tahun pertama, kita juga bisa bertanya ke instruktur kalau kita tidak mengerti. Dan instrukturnya semua sangat helpful, alhamdulillah. Jadi kalau bingung tanya, dan mereka pun juga sangat fun untuk diajak diskusi dan memberikan hints untuk membantu kita lebih berpikir sebagai researcher. Nah, kalau dari sisi kehidupan mahasiswanya gimana? Itu suka ditanya memang. Nah, karena kita sekolahnya itu memang sebagai mahasiswa internasional, tapi dengan kita belajar bahasa Jepang dan ketika lulus itu sudah bisa level akademik bahasa Jepang, kita jadi banyak praktis dengan berinteraksi dengan teman-teman. Karena contohnya dari saya, mahasiswa asingnya ada berapa orang gitu, tapi rata-rata yang saya kenal hanya saya masih asing. Tapi kita bisa berinteraksi dengan orang Jepang, dan contohnya adalah November Festival. November Festival adalah kayak festival di mana 5 hari kalau nggak salah, di mana nggak ada kelas, kita beraktivitas yang fun. Basically kayak kalau di beberapa tempat nanti mereka jualan, contohnya kayak yang saya ikutin ini, atau ada yang bikin rumah hantu, atau ada banyak-banyak eventsnya lagi. Di situ kita banyak-banyak main. Nah itu makanya bahasa Jepangnya akan banyak digunakan di situ, dan tapi bisa bersamaan kita bisa berinteraksi juga, bermain dengan peer kita, dan ya have fun basically. Nah yang terakhir adalah sering ditanyakan adalah bagaimana di sana. Jangan takut, bukan sendirian orang Indonesia, karena orang Indonesia sangatlah banyak di sini, dan orang Indonesianya mereka itu mayoritas juga mahasiswa. Banyak dari mahasiswanya belajar di Kyoto University juga, jadi nggak kekurangan orang Indonesia. Dan mereka pun selalu melakukan aktivitas kayak contohnya tiap awal semester bulan Oktober dan bulan April, mereka nanti mengadakan kumpul-kumpul untuk memperkenalkan diri. Mahasiswa baru jadi memperkenalkan diri, jadi bisa kenal orang Indonesia yang ada. Habis itu bisa bisa makan Indonesia gampangnya, karena banyak orang Indonesianya. Dan kalau foto yang ini adalah foto yang diambil tahun lalu sebenarnya, tahun ini nggak ada sayangnya. Tahun lalu ketika bulan Ramadan, PPI Perkumpulan Pelajar Indonesia Kyoto Shiga, mereka mengadakan buka puasa. Biasanya standarnya 4 kali di 4 tempat berbeda. Nah pas itu kalau lagi pas puasa kan kadang-kadang kangen makan di Indonesia, nah bisa ikut dan bisa makan. Jadi kalau masalah kangen pun juga bisa diatasi, Cok. Nah sebelum saya tutup, sedikit saya ingin beberapa kata penutup. Kenapa program ini menurut saya sangat bagus? Karena yang membuat saya tertarik adalah kalaupun memang saya tidak bisa bahasa Indonesia di bahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Jepang di awal-awal, tapi karena belajar di sini dan persiapan sebelumnya jadi bisa berbahasa Jepang, sehingga pas lulus sudah bisa well converse in bahasa Jepang. Jadi even though pas mulai kita hanya bisa berbahasa Inggris sebagai bahasa asing, pas lulus kita bisa berbahasa Jepang, karena programnya sendiri mengajarkan, memfokuskan agar kita bisa berbahasa Jepang ketika lulus. Makanya program ini sangatlah menarik perhatian saya, dan tidak hanya dari kita, dan karena
apabila kita di program ini, kita sendiri juga mewakili Indonesia. Jadi kita juga bisa cross cultural reference, bisa saling membagikan, dan tentunya untuk itu kita perlu bisa dalam satu bahasa. Makanya program ini memberikan kita bisa bahasa Jepang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, itu dia tadi dari Kak Hafiz. Untuk selanjutnya dari Pak Fukumura Shiro nih, mungkin ada tambahan atau apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Fukumura untuk teman-teman kelas 10, 11, 12 dan orang tua murid dari SMA Negeri 8 Jakarta. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak sudah hadir webinar hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Fukumura. Saya CEO di Jellyfish yang perwakilan resmi di perwakilan resmi Kyoto University di Indonesia. Ya, sebelum saya ucapkan sebelum saya sampaikan, kalau ada pertanyaan silakan catat ya di kolom chat aja, atau nanti ketika sesi tanya jawab silakan tanya langsung aja. Kebetulan hari ini Kak Hafiz masih ada. Mungkin dia sibuk belajar, tapi hari ini masih ada, jadi langsung aja tanya ke Kak Hafiz juga tidak ada masalah ya. Ya, oke. Jadi sebenarnya ya program detailnya tadi Bintang sudah sampaikan. Tapi saya mau sampaikan aja, program ini sangatlah cocok untuk kakak-kakak di SMA Negeri 8 Jakarta, karena Kyoto University itu nomor 1 atau 2 di Jepang, dan profesor-profesornya juga yang terkenal sekali di dunia, bukan di Jepang saja, di dunia Asia tentu saja, begitu. Jadi nanti kalau belajar di Kyoto University, tentu saja belajar atau researchnya yang teman-teman sekarang minat itu pasti bisa belajar gitu, atau bisa research begitu. Terus bukan cuma belajar saja, nanti setelah lulus S1, nanti setelah lulus ke university, karirnya atau mimpi-mimpi teman-teman, mimpi ya, mimpi teman-teman juga pasti bisa gitu, karena misalnya ya nanti mau cari perusahaan yang bagus di Jepang, ya itu juga kesempatan besar, karena perusahaan-perusahaan di Jepang sangat ingin merekrut yang alumni Kyoto University, karena perusahaan Jepang tahu alumni Kyoto University itu pintar, inovatif, rajin, begitu. Jadi banyak perusahaan maupun perusahaan besar maupun perusahaan startup yang bagus juga ingin rekrut alumni Kyoto University. Begitu. Ya. Terus ada banyak yang alumni Kyoto University yang di Indonesia juga, misalnya di pemerintah posisinya tinggi, ada begitu. Jadi untuk bukan cuma beberapa tahun depan saja, 5 tahun depan, 10 tahun depan, 20 tahun kemudian, gitu-gitu, pasti bagus pilihannya ya untuk University ini untuk masa depan teman-teman menurut saya. Ya. Jadi terus ya, satu lagi ada finance support juga ya untuk Bapak Ibu ya orang tua. Ya. Jadi ini juga sangat kesempatan bagus menurut saya untuk teman-teman. Ya, jadi kalau masih ada ragu-ragu silakan bahaskan di sini dulu. Terus kalau tertarik ya coba daftar. Ya. Terima kasih, itu saja. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak Pak Fukumura. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ada pertanyaan ini dikirim saya secara private, tapi saya akan bacakan. Untuk pertanyaannya, untuk standardized test seperti SAT atau ACT atau EJU ini kan sekarang bersifatnya opsional, atau kalau tidak submit tidak apa-apa asalkan memberikan keterangan alasan di kolom remarks ya. Nah, kalau misalnya saya tidak ikut tes SAT, apakah akan mempengaruhi proses penerimaan? Nah, apakah akan mempengaruhi proses penerimaan? Jadi ini akan bantu jawab, dan Pak Fukumura nanti akan menambahkan ya Pak. Jadi untuk sekarang ini, untuk penilaiannya diambil dari nilai rapor kalian kelas 10 dan kelas 11, lalu diambil dari isi dari format B atau evaluation form yang dibuatkan oleh guru kalian. Kemudian dari isi esai. Jadi teman-teman, esai juga sangat berperan penting juga.
mudah dimengerti atau tidak terlalu banyak main idea paragrafnya seperti itu. Nah, nanti juga akan diambil dari online wawancara. Nah, mungkin di sini nih biar kalian teman-teman juga ngerasa, wah, iya saya nggak apa-apa bisa daftar meskipun tidak ikut SAT. Pak Mukmura mungkin ada penjelasan tambahan tentang pertanyaannya setelah. Oh, jadi ini Pak, tahun ini disanakan pandemi, banyak ujian SAT itu di cancel atau ACT-nya di cancel oleh provider College Board. Nah, ini untuk kandidat yang tidak mencapai SAT itu akan mempengaruhi proses penerimaan seleksi tidak Pak? Mempengaruhi itu maksudnya akan jadi peluang yang submit SAT itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak mencapai SAT seperti itu. Jawabannya tidak. Jadi nilai yang itu semua ya gitu. Jadi walaupun tidak submit ya, tapi itu karena tidak submit itu nilainya lebih rendah, itu enggak ada. Tapi menurut kita supaya dijelaskan kemampuan teman-teman, kalau kita sarankan submit yang standardized test juga seperti SAT atau ACT atau EJU. Tapi kalau tidak bisa submit pun tidak ada sebenarnya nggak ada perbedaannya. Bagus. Kalau misalnya punya sertifikat misalnya ada itu ya submit saja supaya Iya. Betul. Terima kasih Pak Mukmura untuk tambahan informasinya. Nah, jadi teman-teman misalnya punya sertifikat hasil perlombaan, teman-teman bisa submit atau tulis keterangannya di dalam halamannya application, kemudian di dalam additional information. Di situ ya teman-teman bisa appeal untuk menambah ibaratnya informasi mengenai diri kalian ke Universitas Negeri Kyoto. Baik, ini akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya pertanyaannya untuk Kak Hafiz nih. Jadi ada yang ingin bertanya, boleh cerita nggak tentang tips dan trik agar bisa mendapatkan beasiswa di Kyoto University? Jadi silahkan Kak Hafiz, tips dan triknya untuk adik-adik kelas 12 sekarang dan kelas 10, kelas 11. Terima kasih pertanyaannya. Kalau tips and trick ya, apa ya? Mungkin bagusin di papernya sama pas interviewnya nanti, karena itu seperti juga dilihat apa kan bagian ujiannya. Insya Allah kalau dari situ bagus, insya Allah ini dan tentunya banyak berdoa semoga tahajud dan Terima kasih banyak. Berarti teman-teman selain papernya dibagusin, harus banyak berdoa juga. Sholat tahajudnya dimantapin nih. Salah satu kalau teman-teman hari ini misalnya ada surat atau surat, mungkin dari sekarang maintain nilai rapotnya. itu kembali. Tapi kalau sudah kelas 12, ya bisa saja untuk ambil SDN. Dan juga untuk teman-teman kelas 10 dan kelas 11 masih ada waktu untuk mempersiapkan diri latihan dengan banyak pertanyaan di SAT atau ACT. Jadi itu juga itu juga mempengaruhi untuk kalian diterima atau lulus untuk seleksi dokumennya yang di tahap awal ya. Selanjutnya, ini akan lanjut ke pertanyaan berikutnya seperti apakah ada batasan minimal usia? Jadi mungkin misalnya mengikuti kelas percepatan kali ya, jadi batasan minimal usia ada nggak gitu. Jadi untuk batasan minimal usia, selama teman-teman mengikuti atau sekolah di SMA Negeri 8 Jakarta atau sekolah yang diketahui oleh MEX, Kementerian Pendidikan Jepang, atau sekolah formal di Indonesia, teman-teman nggak perlu khawatir tentang batasan minimal usia karena teman-teman sudah memasuki salah satu persyaratan eligibility untuk menjadi applicant Kyoto University. Jadi kalian ini pilih aja di kotak 2A. Jadi teman-teman adalah sudah mengikuti program belajar di sekolah yang formal di Indonesia 12 tahun seperti itu. Meskipun kalian misalkan usianya
17 atau 18 tahun pada saat melamar Kyoto IUP. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah ini secara private juga, mohon maaf ini akan bacakan. Berarti setelah submit dokumen yang diperlukan adalah tinggal menunggu pengumuman penerimaannya ya Kak. Dini akan men-share screen lagi untuk prosesnya. Jadi nanti ketika teman-teman mensubmit dokumen, yaitu di November tanggal 2 sampai Desember tanggal 7, teman-teman akan mendapatkan pengumuman lulus seleksi pertama, yaitu seleksi dokumen. Nanti teman-teman harus ikut lagi tahap kedua, yaitu online wawancara. Seperti ini ya. Setelah kalian mengikuti online wawancara, baru kalian akan mendapatkan pengumuman penerimaan menjadi mahasiswa internasional dan beasiswanya di bulan April tanggal 9 tahun 2021. Nah, di sini untuk informasi tambahan, ketika kalian lulus seleksi tahap pertama, yaitu tahap penyeleksian dokumen, di Februari tanggal 12, teman-teman yang terpilih harap untuk mengirim hard copy dokumen yang diminta oleh Kyoto University. Langsung dikirim melalui udara ke Universitas Negeri Kyoto, seperti itu ya. Teman-teman mungkin bisa seperti ini dilihat dengan jelas tahapnya. Seleksi dokumen ini tahap pertama, lalu online wawancara tahap kedua, baru di bulan April penerimaan mahasiswa internasional dan pengumuman informasi beasiswanya, seperti itu. Baiklah, ini akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga ada secara private. Kuota yang diterima setiap tahunnya berapa ya? Jadi untuk kuota yang diterima setiap tahunnya ini maksudnya tahun lalu itu 15 mahasiswa. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah kita dapat kuota lebih banyak. Jadi 20 mahasiswa dari seluruh negara. Nah, informasi teman-teman nih kalau misalnya ingin tahu mahasiswa internasional dari Universitas Negeri Kyoto dari tahun ke tahun berapa banyak yang diterima dan mereka mengambil fakultas apa saja, teman-teman sebenarnya bisa melihat informasi tersebut di guideline. Jadi ini akan men-share screen lagi informasinya. Ini adalah file guideline yang bisa teman-teman download di website link Kyoto IUP. Nah, di sini di halaman 3 tahun 2018 ini ada 3 orang yang terpilih. Jadi di sini Kak Hafiz masuk ke 2018 nih. Wow, amazing. Dan selanjutnya 2019 ada 18. Nah, di 2020 ada di 2020 kemarin sebenarnya kuotanya 15 mahasiswa, tetapi ternyata ada penambahan yang diterima oleh Universitas Negeri Kyoto, ada 22 mahasiswa yang diterima. Dan teman-teman ada alumni dari SMA Negeri 8 Jakarta yang diterima pada tahun 2020, yaitu Kak Fauzan. Jadi sekarang sudah ada 2 mahasiswa internasional di Universitas Negeri Kyoto dari SMA Negeri 8 Jakarta. Gitu ya. Ini bisa di-download di website link Kyoto IUP di dalam file guideline-nya. Selanjutnya ini akan melanjutkan pertanyaan secara private juga dikirimnya. Saya mau bertanya, nanti butuh English Proficiency Test Result kan ya? Apakah JLPT masih bisa di-apply dan nantinya juga akan mempengaruhi seleksi? Oke, iya nanti dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris ya Kak. Jadi teman-teman bisa memilih untuk bahasa Inggris, salah satunya boleh pakai TOEFL IBT. Ini usahakan skornya di atas 90 atau IELTS akademik usahakan di atas overall band 6,5. Nah, untuk teman-teman yang sudah punya JLPT atau sertifikat kemampuan bahasa Jepang, itu bisa disubmit di sistem application online. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kemampuan bahasa Jepang, bisa ditulis keterangannya di situ. Misalnya teman-teman sudah punya F3, tulis aja, kalau punya sertifikatnya disubmit aja dokumennya. Itu nanti akan mempengaruhi nggak? Tentu saja, jadi akan menambah nilai untuk evaluasi kakak-kakak kalian, seperti itu ya. Yang nggak salah ya, walaupun belum punya bahasa Jepang sama sekali, itu Kak Hafiz, studi Kak Fauzan, sebenarnya nggak ada masalah, bisa terima gitu. Jadi itu fungsinya bukan bahasa Jepang, yang penting fungsinya bahasa Inggris ya, bahasa. Ya. Betul, terima kasih Pak Fukumura untuk mengingatkan kembali. Betul teman-teman, jadi nggak perlu kemampuan bahasa Jepang atau kalau kalian maksudnya nggak
nggak perlu belajar bahasa Jepang itu kalau misalkan mau ikut Kyoto IUP gitu. Jadi yang penting fokus aja ke bahasa Inggrisnya ya. Salah satu ini ditingkatkan skornya setinggi mungkin. Nah, selanjutnya ini akan membacakan pertanyaan dari baik. Ini kalau mempunyai sertifikat bisa dilampirkan juga. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan secara private, apakah ada ikatan dinas di Jepang atau harus kembali ke Indonesia setelah program? Nah, di sini nih serunya dari program Kyoto IUP. Setelah teman-teman lulus dari program Kyoto University International Undergraduate Program, teman-teman ini tidak memiliki seperti tanggung jawab ikatan dinas. Jadi di sini nanti teman-teman itu bisa boleh misalkan teman-teman mau kuliah di Jepang untuk lanjut S2-nya bisa, atau kalau misalkan mau kuliah di luar negeri, maksudnya di luar Jepang, di Eropa bisa, atau mau kembali ke Indonesia bekerja di perusahaan internasional, atau kalian mau tetap bekerja di Jepang setelah selesai kuliah, itu juga boleh. Intinya tidak ada ikatan dinas seperti itu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah dari oke, ini sepertinya untuk konnichiwa, Fukumura-san. Apabila saya memiliki sertifikat pernah sekolah bahasa di Jepang, apakah kita masukkan dalam lampiran sekolah bahasa di Jepang? Mungkin sekolah aja sih, sekolah di Jepang saja. Mungkin boleh ada ya. Maksudnya ini sekolah apa gitu? Samka atau samka itu juga berbeda ya. Tapi kalau ada sertifikat itu langsung. Iya, baik Kak. Nah, untuk tambahan lagi untuk Pak Hafiz Azaria, nanti di application online-nya itu ada halaman application di mana Kakak itu bisa memasukkan riwayat sekolah Kakak dari SD, SMP, kemudian SMA, dan juga kalau yang sekolah di Jepang tadi bisa dimasukkan keterangannya di situ. Nah, baik ya. Selanjutnya ada lagi dari Kak Raffi, Sacho bahasa Jepang. Toko ni hitsuyou na saite wa sekolah ikutsu desu ka? Saya jawab Sacho. Jadi untuk untuk TOEFL-nya, TOEFL IBT ya Kak, pilihnya ya internet based test. Minimal skornya 90 untuk IBT, tapi kami merekomendasikan Kakak untuk mendapatkan skor di atas 90 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah ada batasan minimal nilai rata-rata rapot, dan apakah ada syarat-syarat SAT subjek untuk jurusan tertentu? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, minimal nilai rapot. Jadi untuk kakak-kakak nilai rapot itu tidak perlu khawatir, di Kyoto University tidak ada minimal standar nilai rapot, tetapi kakak-kakak dari kelas 10 dan kelas 11 ini usahakan terus memaintain nilai rapotnya itu di atas 80 atau 85 ya nilainya ya, karena kalian masih bisa merubah nilai dari awal atau mempersiapkan diri kalian untuk memaksimalkan usaha kalian ketika mendaftar di Universitas Negeri Kyoto. Nah, untuk yang kelas 12 tidak ada minimal nilai rapot. Nah, kalian ini nanti nilainya bisa dievaluasi lagi oleh profesor penguji, bukan hanya dari nilai rapot sebenarnya. Ada nilai-nilai lain yang dilihat juga oleh profesor penguji seperti isi esai, kemudian isi evaluation form, dan juga nanti dilihat juga dari performance kalian ketika melakukan online wawancara dengan profesor pengujinya. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan mengenai subjek SAT untuk fakultas-fakultas tertentu. Di sini ini diambil dari application guideline untuk Oktober 2021 enrollment. Sedikit informasi, sebetulnya untuk ketentuan SAT ini ada sedikit perubahan dari tahun lalu dan tahun sekarang. Ini akan menjelaskan perbedaannya, di mana kalau tahun lalu itu kita butuhnya hanya 3 SAT untuk yang mengambil Faculty of Engineering atau Science, tetapi untuk yang sekarang
Salah satu contohnya adalah bagi siswa yang mengambil Faculty of Engineering, kalian ini akan butuh SAT Reasoning. Kemudian Math Level 2, lalu Kimia dan Fisika, jadi 4 SAT. Nah, kalau kalian memilih Faculty of Economy atau Faculty of Education atau yang IPS ya, kalian hanya butuh SAT Reasoning yang bukan esai, jadi SAT Reasoning aja tanpa esai, seperti itu. Jadi untuk kalian yang ambil either fakulti yang berhubungan dengan IPS atau IPA, SAT Reasoning itu bersifat wajib. Nah, ditambah kalau kalian ambil fakulti of Science, SAT-nya ditambah dengan Math Level 2 dan at least minimal 2 dari following subject. Boleh ambil chemistry, antara chemistry atau fisik atau biology. Seperti itu. Ini untuk Faculty of Science, Engineering, Agriculture, dan Integrated Human Study untuk Natural Sciences. Nah, tambahan informasi lagi, untuk yang ambil Faculty of Engineering, Kimia dan Fisika itu wajib sifatnya. Tetapi, balik lagi ke kondisi yang ter-up to date sekarang, karena kondisi pandemik, untuk teman-teman yang belum sempat ambil SAT, yang misalnya karena ujian SAT-nya di-cancel oleh College Board yang diadakan di Jakarta, teman-teman tolong tulis aja keterangan alasannya itu di kolom remarks. Kolom remarks-nya ada di mana? Ini ada di halaman dokumen upload, nanti ada di halaman standardized test, kalian klik cannot submit any score, nanti muncul kolom remarks-nya ya. Nah, teman-teman yang udah ambil SAT, jangan lupa skor SAT-nya dikirim langsung ya dari institusi ke Kyoto University dengan kode 7741. Seperti itu. Kira-kira apakah ada pertanyaan lagi? Kalau iya sudah jam 2. Kuliah ya. Nah, teman-teman jangan lupa isi Google Form untuk absensi kehadiran ya. Robensa, mohon maaf tolong di-share untuk Google Form linknya untuk absensi kehadiran. Tapi terakhir ada apa Iya. Ya, lebih baik. Sebelum online seminar ini ditutup, silakan Kak Hafiz sepatah dua patah kata untuk teman-teman. Wah, Aduh, baik. Mudah-mudahan programnya menarik. Untuk yang tertarik dibaca lagi dengan baik gitu ya. Application formnya apa yang diperlukan itu memang seperti dari misalnya kalau ini yang benar tolong di print, jadi dibaca dengan baik apa yang diperlukan. Ada yang bingung ditanya, terus jadi ketika dipersiapkan dengan baik, insya Allah bisa diterima dan bisa bertemu di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya di event hari ini. Terima kasih Kang Tiga dan Bapak Guru Mas Soleh, gue Valeka. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Baik. Nah, mungkin untuk online seminarnya, penjelasannya itu yang Dini sampaikan. Nah, untuk teman-teman yang kira-kira pertanyaannya baru muncul di luar sesi ini, silahkan WhatsApp Dini kapanpun atau bisa mengisi Google Form link yang tadi Dini kirim, yang tadi Robert atau partner Dini kirimkan ya di kolom chat group, karena nanti ini akan memfollow up pertanyaan teman-teman semua. Oh iya, ini ada Ibu Eka, Pak Soleh, dan Pak Wangsa. Ibu, Bapak, terima kasih banyak atas bantuannya ya hari ini. Sama-sama Bu Dini. Kangen banget sama Hafiz ini. Hafiz masih gabung nggak Hafiz? Masih gabung Hafiz? Untuk Kak Hafiz, ini coba cek dulu. Sepertinya Sudah out. sudah nggak ada Pak. Sepertinya Ada kelas katanya. ada kelas katanya ya. Ada kelas. Iya. Ya, Pak Hafiz ini dulu aktif di Rohis ya, tahu saya. Jadi dia sering ceramah untuk sehabis sholat zuhur itu sering tutup. Jadi anaknya memang anak yang baik. Dan tadi salah satu rahasianya adalah Sholat tahajud Pak. sholat tahajud dan doa yang mantap. Ya, mungkin mereka mau menambahkan. Ya, Hafiz bisa jadi contoh untuk adik-adik kelasnya.
apa ya, anaknya selalu semangat gitu. Dan LM-nya dia LM bahasa Jerman Pak. Jadi sampai kelas 3, sampai kelas 3 belajar bahasa Jerman. Saya pernah bilang tidak ke Jerman, sekarang ke Jepang dulu ke mereka. Nah ini baru ke Jerman. Habis belajar bahasa Jerman sampai kelas 3 dan sangat bagus banget bahasanya, memang pintar. Untuk belajar bahasanya cepat. Sekarang udah N berapa ya dia di sana ya, Bu Dini? Untuk N-nya aku beneran maaf Pak, bisa dibantu Pak? Mungkin sekitar N2 levelnya ya, tapi udah ambil atau belum itu saya nggak tahu, tapi levelnya udah N2. Kemarin saya ngobrol sama dia pas bahasa Jepang itu lancar, dan Lancar banget. Ya kita usah pakai bahasa Indonesia sama dia. Oh gitu. Ini apalagi kalau kuliahnya menggunakan bahasa Jepang ya. Kan iya beda pasti dengan percakapan sehari-hari ya. Iya, karena Japanese-nya level untuk akademik ya Ibu Eka. Ya untuk akademik. Tapi saya percaya karena memang cepat belajar bahasanya habis. Terus mungkin teman-teman yang siswa di SMA di belakang tidak usah khawatir tentang bahasa Jepang, tapi bisa nanti ya belajar juga terus hidup di sana ya pasti dapat di apa sih Iya. Betul. ya. Ya, baik. Mudah-mudahan banyak ya yang tahun ini. Amin. Semoga Tahun banyak. 2021 akan berapa? 20 mahasiswa kuota yang diterima oleh Universitas Negeri Joko Ibu Eka. Oh 20. Nah, untuk Jangan ada ya sudah SMA 8 ya. amin ya rabbal alamin. Tahun ini sudah ada beberapa dari kelas 12 yang sedang mendaftar di Kyoto IUP, dan kami benar-benar akan support untuk teman-teman dari SMA Negeri 8 Jakarta supaya menjadi mahasiswa internasional di Kyoto Universitas. Ya. Tentunya dengan beasiswa ya. Iya, tentunya dengan beasiswa prestasi Ya, yang disediakan. Baik, untuk Pak Wangsa, terima kasih banyak. Untuk online seminarnya diserahkan ke Bapak ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, siap. Sama-sama Bu, silakan. Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dari Jelipis ya, Pak Siro Sukomura, Melini, para wakil Pak Solehudin dan Bu Eka ya. Ini bukan yang pertama dan terakhir, kita akan berlanjut ya. Insya Allah saya sebagai staf kemitraan akan coba mengundang Kyoto kembali nanti ya setelah kegiatan ini, karena kan kita sih berharapnya bisa ketemu muka Bapak Ibu ya, jadi bisa ngobrolnya lebih banyak gitu kan. Saya rasa demikian ya Bapak Ibu sekalian. Moga-moga menjadi pencerahan buat para siswa, sehingga sudah saatnya SMA 8 bukan lagi milih PTN tapi milihnya PTLN. Jadi anak-anak yang punya kualifikasi lebih, saya sih berharap mereka keluar gitu kan. Jadi nanti di 2050 tahun emasnya Indonesia benar-benar SMA 8 bisa berkiprah di kancah dunia. Seperti itu teman-teman sekalian, Pak Pukumura, Bu Dini, Pak Soleh, Pak Bu Eka Romulyati. Dari saya demikian ya, terima kasih. Apapun kekurangan yang ada, ini menjadi bagian terkecil lah kita mendapatkan banyak hal yang dari hari ini. Kepada para siswa, ini ruang terbuka sehingga kalian bisa melihat bahwa pilihan perguruan tinggi bukan hanya yang kakak kalian ambil kemarin. Ini ada tambahan baru, ada Kak Hafiz, ada Kak Fauzan. Moga-moga berikutnya kalian yang di sana. Ini gurunya tiga-tiganya udah pernah ke Jepang, jadi ya sudah tahulah seperti apa Jepang dieksplorasi ya. Demikian dari saya Bapak Ibu sekalian, makasih. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, makasih. Selamat. Awal ya Bu Dini. Siap. Ya, ini ya. Mau ke Kyoto, mohon dikawal. Terima kasih Mbak Dini. Oke. Terima kasih Pak Wangsa.
Siap, makasih. Izin lab. Oke, makasih. Aku semua terima kasih. Terima kasih Pak Wangsa. Terima Siap, kasih. sama-sama. Ya, Mbak Esti, makasih. Iya, salam Mbak Dini, terima kasih. Pak Gugum Gunawan. Izin ya. Iya Pak. Di grup ya. Iya.